Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, asal Departemen Sistem Informasi dengan NRP 5026251216. Jadi, pada kali ini saya akan mengerjakan ETS Matkul Infrastruktur Teknologi Informasi yang ada pada Linux. Baik, kita mulai dari basic command syntax. Jadi di sini ada command ls. Gunanya ls ini untuk menampilkan listing atau informasi tentang file kita. Baik, kita akan coba ls. Nah, di sini terdapat desktop hingga videos. Nah, ini merupakan folder-folder yang ada di file kita. Nah, kemudian jika kita mengcaps lock ls-nya, maka otomatis akan tertolak izinnya karena tidak sesuai dengan perintah atau komando. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita ada di arguments. Jadi di sini kita kombinasikan ls dengan arguments. Ya, seperti contoh ls dokumen. Nah, ini gunanya untuk melihat isi dari folder tersebut. Apa? Bisa, Mas. Bisa. Ya, aku aktif ku dan sa webcam. Nah, aku kata langsung. Ada nih. Oleh lain kita langsung gak enak, gak fokus. Kok aja gitu. Kok apa Mas kan langsung mari langsung upload tahu. Nah, jadi di sini ada ls documents, fungsinya untuk melihat ketika kita klik ls kemudian documents. Nah, kita melihat isi dari dokumen tersebut. Nah, di sini ada banyak folder atau filenya dari school hingga red.txt. Kemudian ada juga komando aptitude mode. Nah, gunanya aptitude mode ini untuk menampilkan Easter egg pada program tersebut. Nah, untuk di sini tidak ada Easter egg-nya, jadi kita next. Kemudian berikutnya kita ada di options. Nah, di sini kita kombinasikan komando antara option dan argumen. Nah, kita bisa mengklik di sini, kita bisa pasang komando ls strip l. Jadi gunanya komando ini untuk memperdetail isi dari file tersebut. Nah, di sini ada sysadmin, ada timestamp dan nama folder tersebut. Nah, begitu. Kemudian jika kita ingin membalik atau merubah dari yang bentuknya seperti ini, horizontal. Nah, kita rubah urutannya menjadi vertikal. Kita tinggal klik aja ls strip r. Nah, otomatis akan jadi vertikal. Nah, videonya seperti ini. Kemudian jika kita ingin membalik yang tadinya urutan desktop di awal, kita balik jadi desktop di akhir, dan video yang di akhir kita balik jadi video di awal. Kita tinggal masukkan komando ini, ls strip l strip r. Nah, otomatis video yang awalnya di akhir tadi, nah, menjadi di bagian awal, dan yang tadi awalnya desktop di awal menjadi di bagian akhir, begitu. Nah, sama juga di sini ada komando aptitude mode untuk menampilkan Easter egg. Tapi di sini tidak ada Easter egg-nya, jadi kita next. Kemudian di sini kita sampai di printing working directory atau PWD, komando PWD. Jadi di sini kegunaan dari PWD adalah mengetahui lokasi kita ada di mana. Nah, seperti contoh kita ketik komando PWD. Nah, otomatis di sini akan diberitahu kita ada di home/sysadmin. Nah, seperti itu.
Kemudian kita next. Nah, di sini ada changing directories. Jadi kita bisa merubah asal directory kita. Jadi misalnya, nah, kita tadi ada di home. Nah, kita ingin ke documents. Jadi kita tinggal klik aja cd spasi documents. Nah, otomatis posisi kita sekarang ada di documents. Kita pastikan dengan pwd. Nah, posisi kita ada di dokumen. Kemudian Nah, jika kita ingin kembali lagi ke home directory, kita tinggal klik aja cd spasi slice home size admin. Nah, ini kembali ke posisi awal kita. Nah, posisi awal kita ada di home. Seperti itu. Kemudian nah, di sini kita bisa juga untuk memperdalam. Jadi yang awalnya kita tadi dokumen, kita masuk di dalam isi dokumen tersebut ada beberapa file dan kita masuk ke school. Dan di school itu kita masuk ke art. Nah, tinggal kita klik aja cd spasi dokumen karena tujuan kita documents. Nah, ketika kita nyampe documents, kita klik aja cd. Nah, kita tadi kepingin ke school dan ke art, kita tinggal klik school/art. Nah, posisi kita sekarang sudah ada di file terakhir yaitu arts. Nah, di sini kita bisa pastikan juga posisi kita dengan klik pwd. Dan betul posisi kita ada di schools art. Nah, kemudian jika kita ingin kembali ke directory sebelumnya, dari art kita ingin kembali ke school, kita tinggal klik cd spasi -2. Nah, kita kembali ke posisi school. Dan jika kita ingin kembali lagi ke posisi awal kita sebelum dokumen atau ke home, kita tinggal klik cd menggunakan tanda strip melengkung ini. Nah, kita kembali lagi ke posisi awal kita. Kita pastikan. Nah, betul, kita ke home lagi. Baik, kita next. Baik, kita sampai di listing files. Jadi, di listing files ini kita gunanya komando listing files ini. Nah, di sini gunanya untuk mempelajari lebih detail file kita, termasuk dari tipe dari file kita, the permisinya, atau isinya, pemilik atau waktunya. Kemudian dengan itu kita bisa menggunakan strip L dengan kita kombinasikan dengan ls. Jadi dan juga dikombinasikan dengan /var/log. Kita bisa menampilkan seperti ini lebih detailnya. Nah, lebih detailnya seperti ini, ls spasi strip L spasi /var/log/. Nah, di sini kita ditampilkan di sini. Jadi kita ada di sebentar. Nah, untuk ini namanya permission. Nah, ini namanya permission. Kemudian ini termasuk hard link count. Ya, nomor yang mengindikasikan berapa banyak link yang ada pada file tersebut. Kemudian ada user owner, yaitu ini root ini termasuk user owner. Kemudian ada group owner, jadi ini sama root juga group owner namanya. Kemudian ada ukuran file kita. Nah, di sini ukuran file kita 18087.
seperti ini. Nah, ada juga timestamp kita, yaitu Desember 20, 2017. Kemudian ada nama file kita, yaitu alternatives log. Nah, seperti itu. Nah, jika kita ingin mengurutkan ini tadi berdasarkan dari waktu ini, kita tinggal klik aja ls strip lt spasi slash var slash log. Nah, nanti akan diurutkan berdasarkan tanggal tersebut. Nah, di sini diurutkan dari tanggal yang paling lama, yaitu Oktober tanggal 20, atau jamnya juga paling lama jam 10.44, seperti itu. Kita juga bisa mengurutkan dari ukuran file kita. Kita bisa masukkan ls spasi strip l spasi strip s spasi slash var slash log. Nah, kita input. Nah, di sini kita urutkan berdasarkan ukuran dari file tersebut. Nah, ini ukurannya. Ada 18047, 8853, 1026. Itu semua diurutkan. Oh, sebentar. Ternyata ada yang kurang. ls spasi strip l spasi strip s spasi, tadi s nya di caps lock ya guys, var log. Nah, ini size yang paling besar. Nah, ini dari ukuran file yang paling besar. Kemudian kita juga bisa mengurutkan dari tipenya. Nah, tipe apa yang dimaksud? Nah, kita coba dulu ls strip l s r var log. Nah, ini diurutkan berdasarkan ini ya, grupnya, grup owner ya, gitu. Nah, di sini utmp diurutkan. Kemudian kita bisa mengurutkan juga dari ini, dari nama file yang kita urutkan berdasarkan abjadnya atau huruf alfabetnya. Kita bisa gunakan ls spasi strip r spasi slash var slash log. Nah, di sini ada wtmp yang awalnya tadi di akhir jadi di sini, dan a di akhir sesuai dengan huruf yang kita urutkan. Next. Nah, kita sampai di administrative access. Jadi kita pakai komando su, yaitu username. Nah, jika kita ingin login, kita bisa gunakan komando su strip. Nah, kita bisa buat passwordnya. Misalnya kita gunakan password 1234. Oke. Passwordnya 1234. Dan passwordnya di sini ditulis passwordnya netlab123. Nah, kita coba lagi su spasi passwordnya netlab 123. Nah, di sini kita berhasil login. Setelah kita login, jika kita ingin exit, jika kita ingin keluar, kita bisa tulis exit. Nah, otomatis kita sudah di posisi awal lagi.
kita sudah keluar. Dan jika kita menggunakan komando SL atau execute, maka kita bisa ditolak, atau permission denied, izin ditolak, SL tidak bisa digunakan. Nah, gitu. Kemudian jika kita ingin mengexecute komando SL dengan administrative access, kita bisa masuk dulu ke username dan passwordnya dulu. Misalnya kita su strip passwordnya tadi netlab 123. Nah, kita klik aja SL untuk menjalankan ini terminator. Nah, di sini bisa berjalan. Kemudian sama seperti tadi, jika kita ingin keluar, kita tinggal klik exit. Otomatis kita sudah logout kembali ke posisi awal. Kemudian ada komando lagi yaitu sudo. Jadi sudo ini digunakan untuk kita mengganti user lain, akun user lain, untuk memperjelas, untuk spesifikasi perbedaan dari akun-akun itu. Kita bisa menggunakan strip O juga. Nah, misalnya tadi passwordnya netlab 123. Nah, kita bisa ganti juga. Kita klik aja sudo spasi SL. Nah, kita ganti, kita buat sendiri. Netlab 12345. Nah, gitu untuk mengganti. Kemudian kita ada di permission. Oh, tadi netlab 123. Nah, sama seperti tadi. Ya, kita bisa exit atau kita langsung lanjut aja. Jadi di sini ada permissions, yaitu untuk merubah directory dokumen tadi. Misal kita klik cd pasti slash documents yang ingin kita rubah, files documents. Nah, kita harus sampai dokumen. Jika kita ingin masuk lagi ke dalam folder tersebut, misal yang tadi di dokumen tersebut tadi ada file namanya hello.sh. Jadi ada hello.sh. Nah, yang ini kita ingin masuk ke folder ini, kita tinggal tulis saja di sini ls spasi strip l spasi hello.sh. Otomatis kita sudah masuk di sini ke file tersebut. Jadi isinya ini ada ss admin, ada owners group juga, dan ada timestampnya dan nama filenya hello.sh. Gitu. Di sini tipe filenya, nah masih ada stripnya, dan perizinan filenya ini, dan pemiliknya yang ini, dan untuk ownernya juga yang ini, sysadmin, grupnya yang ini R. Oke, ini seperti pembahasan. Nah, di sini untuk membaca kita bisa menggunakan R, permission R, dan untuk menulis kita bisa W. Untuk execute kita bisa menggunakan X. Baik, kita next. Nah, kita bisa merubah izin filenya. Di sini kita bisa menggunakan chmod. Apa itu chmod? Chmod, komando chmod digunakan untuk mengganti sebuah izin dari file atau directory. Dan hanya user root
user root atau user yang memiliki file tersebut yang bisa mengganti izin dari file tersebut. Nah, misal kita ingin mengganti yang ada di documents. Kita masuk dulu ke cd dokumen, sudah kita bisa masuk. Kita exit dulu. Nah, sini kita cd. Nah, sini kita misal ke dokumen, cd slash, kita masuk ke dokumen, slash documents. Kita sudah di documents, dan di sini kita ingin menggunakan komando chmod, yaitu mengganti user tadi. Nah, di sini chmod ada beberapa simbol. R untuk read membaca, W untuk write, X untuk execute. Jadi misal kita ingin mengexecute atau mengganti file yang ada di documents, yang tadi ada folder hello.sh, kita tulis dulu strip l hello.sh. Nah, di sini kita posisinya sudah ada di hello.sh. Nah, tetapi jika kita menggunakan syntax yang salah, atau kita coba seperti ini, slash titik slash hello titik sh, maka otomatis akan tertolak. Nah, permission denied, izin ditolak karena kita tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa mengexecute hello.sh tersebut menggunakan chmod, komando chmod spasi o plus x ini execute hello.sh .sh yang awalnya tadi masih gini, strip rw, strip r, strip r, strip. Nah, kita bisa merubah dan mengexecute tadi. Nah, setelah itu kita bisa mengexecute, kita tambahkan ls strip l spasi file yang folder yang tadi kita ingin execute. Nah, di sini yang awalnya tadi cuman rw, kita tambahkan menjadi rwxr, kita execute menjadi rwxr gitu, guys. Kemudian setelah kita execute, baru kita bisa menjalankan terminator tadi yang awalnya tadi permission izin kita ditolak, kita bisa diizinkan dengan menggunakan titik slash hello titik sh. Kita bisa menjalankan terminatornya. Titik slash hello titik sh. Nah, hello world. Nah, masih begini, kemudian kita next. Nah, kita bisa merubah pemilik file tersebut menggunakan komando count, yaitu misal kita ingin switch ke dokumen. Nah, kita balik dulu. Nah, kita ingin masuk ke dokumen, cd spasi documents. Kita sudah masuk di dokumen, sama saja. Nah, di sini kita bisa masuk lagi ke file tadi, ls strip
L. Nah, di sini ada banyak tadi file yang tadi, ada ownernya, sysadmin, dan nama filenya sama time stamp-nya. Nah, untuk mengganti kepemilikan dari, misal kita ambil folder hello sh, kita bisa kita scriptkan ke root user. Kita bisa menggunakan root untuk argumen pertama dan hello sh untuk argumen kedua. Dan jangan lupa kita menggunakan komando sudo untuk kita masuk ke ini privilege dari administratif. Nah, kita tinggal tulis saja sudo spasi count root hello folder yang tadi ingin kita tuju sh. Nah, kita masukkan passwordnya dulu, net lab 123. Kita bisa di dokumennya. Setelah kita masukkan dokumennya, nah kita root sense adminnya tadi, ls spasi strip l spasi hello sh. Nah, kita sudah meroot tadi. Nah, yang awalnya tadi hello sh ini, ya, sysadmin kita rubah menjadi root seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengeksekut. Jika kita mengeksekut hello sh pada saat ini, maka itu akan bisa gagal. Kenapa? Karena hanya pemilik dari akun tersebut yang bisa mengeksekut izin tersebut. Dan sekarang yang menjadi pemilik dari user tersebut adalah root, bukan lagi sysadmin. Jadi sekarang hanya diperbolehkan administrative access untuk mengeksekut dengan menggunakan sudo komando sudo. Nah, kita tinggal tulis saja. Kita pakai sudo spasi slash hello sh. Nah, hello world seperti ini. Next, kita sampai di viewing files, yaitu komando cat untuk melihat files tersebut. Jadi komando ini tersedia untuk melihat konten yang ada di dalam file tersebut. Jadi kita masukkan saja. Sekarang kita posisinya di dokumen. Nah, setelah kita di dokumen, kita tulis saja cat spasi, kita tulis cat spasi animals seperti yang ada di komando animals.txt. Nah, di dalam file tersebut isinya ini retriever, badger, bat, wolf, eagle. Nah, dengan komando cat ini kita bisa menampilkan seluruh dari 5 baris file tersebut, meskipun itu filenya besar. Nah, jadi kita juga bisa membandingkan antara bagian awal dari komando tersebut dan akhir komando tersebut dengan cat. Kita bisa melihat dari awal sampai akhir dari isi file tersebut. Nah, kita tinggal tulis saja cat alpha.txt. Kita ingin melihat seluruh filenya. Nah, di sini sudah terlihat dari awal sampai akhir isi file tersebut. Nah, untuk kita bisa memfilter hasilnya dan melihat satu baris dari yang pertama dari alpha.txt file, kita bisa menggunakan komando head alpha
txt. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Hanya menampilkan sampai J. Nah, kemudian kalau kita dari akhir sampai tengah, kita bisa menggunakan tail alpha txt. Nah, ini dari akhir sampai tengah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan komando head untuk melihat 5 baris awal dari alpha txt file tadi. Nah, kita bisa gunakan komando head dan menambahkan strip n 5 karena 5 baris yang mau kita lihat dari file alpha txt. Nah, jadi cuma 5 doang. Kita lihat. Kalau akhir kita tinggal ganti menjadi tail 5 baris akhir spasi strip n 5 alpha txt. File dari alpha 5 baris akhir dari file alpha. Nah, ini dia 5 barisnya. Next. Nah, kita bisa juga mengcopy file menggunakan komando cp. Jadi yang kita ingin copy adalah yang ada di dalam dokumen tersebut menggunakan komando cp. Kita gunakan cp versi slash etc/passwd. Ini juga bisa digunakan untuk mengcopy dari file yang ada di dokumen directory. Misal kita ls dulu menampilkan. Di sini ada ya cp spasi salah tadi kita guys slash etc/passwd masih titik, ada titiknya guys, jadi kita masukkan pass. Setelah itu kita bisa lihat di ls ada passnya. Nah, di sini ada passwd sudah kita masukkan ke dalam file tersebut. Nah, ada pass ini. Kemudian next. Nah, ada juga komando dd yaitu untuk mengutilitas terhadap file copyan atau entire partitions at the bit level. Jadi fungsi dari komando dd ini untuk digunakan untuk mengspesifikasi bagaimana itu bisa bekerja. Spesial argumennya. Seperti itu. Kita next. Kita juga bisa berpindah file menggunakan komando mv. Misalnya kita sudah di dokumen dan kita ingin berpindah ke file pupil.csv-work. Nah, kita ingin pindah ke file ini. Kita masuk ke file ini. Atau pindah. Kan kita pastinya di pswd. Kita klik aja pmv spasi pupil.csv-work. Baik, teman-teman.
sini ada kita menggunakan mv pupil.csv work. Jadi di sini kita berpindah ke file pupil.csv menggunakan komando mv. Nah, di sini kita juga bisa lihat isi dari file tersebut. Kita tinggal tulis saja ls work ls spasi work pupil .csv. Oh, sebentar. Di sini kan oh iya, kita klik ls spasi work. Dan di sini ada pupil CSV. Betul. Kemudian kita juga bisa menggunakan komando mv ini untuk berpindah dari banyak file, termasuk final argumen yang menyediakan komando pada destinasi tersebut. Sebagai contoh, kita berpindah dari tiga file kita ke school, ke directory school. Nah, di sini kita menggunakan komando seperti ini, guys. mv numbers txt spasi letters txt spasi alpha, karena dari tiga file txt, dan kita mau ke school. Nah, kita ini lihat schoolnya jelas slide dan betul art engineering mark. Nah, betul. Setelah itu kita juga bisa mengganti dari nama tersebut. Misal kita pakai ls, kita ingin mengganti animal txt. Kita ingin berpindah dari animal txt ke zoo txt. Nah, kita tinggal tulis saja mv spasi animals txt spasi zoo txt. Nah, kita lihat kan, oh betul kan, yang tadi awalnya hello s tadi di sini pindah ke sini, kemudian yang tadinya on animals txt tadi berubah menjadi zoo txt. Oke. Kita next. Nah, kita juga bisa menghapus file menggunakan komando rm. Jadi kita dalam dokumen kita tinggal ketik komandonya aja, rm spasi kita ketik komandonya rm spasi linux txt. Nah, itu saya terhapus. Kita lihat file yang kita hapus yaitu file linux yang ini mau kita hapus. Nah, kita tinggal tulis linux txt. Nah, karena tidak bisa diakses karena sudah dihapus, guys. Nah, kemudian kita bisa menghapus directory menggunakan ada dua option. Yang pertama, strip R atau strip R besar. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati dengan pilihan yang
recursive. Nah, itu bisa mendelete semua file dan semua subdirectories. Misal kita gunakan rm work. Nah, cannot remove work is a directory. Karena itu directory, maka kita tidak bisa remove. Nah, kita gunakan rm versi r work. Nah, itu sudah ke remove as work. Kita lihat. Nah, tidak bisa diakses karena sudah tidak ada file atau directory karena sudah di remove. Nah, itu termasuk permanen ya, menghapusnya permanen. Dan untuk mengulanginya, maka kita bisa mereset dari terminal tersebut. Kita sampai di filtering input, yaitu komando grep. Nah, ini digunakan untuk mencari data yang kita input atau kita return input and return lines which contain a match to a given pattern. Baik teman-teman, di di filtering input ini kita bisa menggunakan yaitu grep, komando grep. Nah, komando grep ini digunakan untuk mengcopy dokumen directory secara detail dari sistem akun dan user akun untuk ke sistem. Dan file ini bisa sangat besar dikarenakan komando grep ini bisa digunakan untuk memfilter informasi yang keluar tentang spesifik pengguna, termasuk dari sysadmin user, pengguna sysadmin. Kita menggunakan sysadmin untuk pattern argument and password as the file argument. Oke. Kita langsung prakteknya saja. Grep sysadmin password. Nah, ini next kita ke regular expressions. Jadi di sini ada tanda-tanda kalau titik anyone single karakter untuk satu karakter. Kemudian ada tanda kurung untuk yang lebih spesifik tentang karakternya. Kemudian ada ini tanda ini ke atas tidak satupun spesifik. Untuk bintang ini kosong atau lebih karakter yang previous. Kita langsung ke contohnya saja teman-teman. Nah, kita tulis saja grep spasi tanda petik. Mana tanda petik? Root petik lagi spasi password. Nah, yang tadi awalnya sysadmin kita rubah jadi root root spasi password. Jadi sysadmin kita rubah menjadi root. Otomatis ke root semua. Nah, kita juga bisa menggunakan root itu tidak dimasukkan. Salah satunya tidak dimasukkan menggunakan komando ini. Grep tanda petik. Pakai tanda panah ke atas seperti ini. Root spasi slice
etc slash passwd. Ya seperti itu. Otomatis root yang salah satunya ini tidak dipakai karena mengkecualikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan komando cat, digunakan untuk mengprint atau mencetak suatu konten dari suatu file. Cat spasi alpha strip first titik txt. Nah, cat spasi alpha strip first titik txt. Nah, cat spasi alpha first, sebentar, first t cat spasi alpha strip first txt. Oh, tidak ditemukan, teman-teman. Sebentar. Cat spasi alpha strip first txt. Nah, seperti ini teman-teman. Ada banyak konten yang ada di file alpha first itu. Nah, dengan menggunakan tanda $, kita bisa untuk memilih suatu kata yang ada R-nya, yaitu mengkhususkan grab R $, itu tanda petik spasi alpha strip first titik txt. Nah, kita sebentar. Spasi grab spasi R alpha strip first txt. Oke. Sebentar, ada yang salah teman-teman. Grab spasi R petik Nah, itu yang dikecualikan ada huruf R, mengkhususkan. Nah, kita juga bisa yang menggunakan single karakter. Kita memilih membuat line-nya, yaitu cat spasi red
.txt. Oleh karena itu, jadi kita bisa menggunakan beberapanya. Seperti kita mengkhususkan kata-kata yang ada huruf R dan F-nya. Nah, atau sebenarnya grep ini kita gunakan untuk mencari kata-kata sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. R F. Jadi di sini kita bisa menggunakan red.txt. Nah, roof. Sama juga seperti contoh yang lain. Misalnya R dan D, grab spasi petik R D petik red.txt. Nah, muncul read and write. Nah, kita juga bisa mengkhususkan yang lebih dari 4 kata, 4 huruf. Grab spasi titik 4 petik spasi red.txt. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam dokumen juga kita bisa mengkhususkan juga, teman-teman, yaitu grab spasi R titik T petik spasi slice etc slice pas WD. Nah, seperti itu. Dan ada banyak lagi yang lain, bisa kita coba nanti. Kita next. Nah, shutting down, komando shutting down ini untuk jadi kita login atau mematikan sistem user yang kita gunakan. Kita langsung praktek aja. Spasi nah, kita misalkan net lab 123. Nah, kita sudah login, sudah masuk. Setelah itu kita gunakan komando shutdown spasi no. Otomatis langsung mati, guys. Broadcast message from the system is going down for maintenance no. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengecek datanya. Misal kita gunakan tanda pagar tadi. Nah, kita lihat tanggalnya seperti ini, dan kita shutdown di jam berapa? Shutdown 01:51. Nah, kita bisa menjadwalkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan shutdown plus 1 goodbye word. Jadi kita tambahkan kata-kata seperti itu. Shutdown plus 1 spasi goodbye world. Pakai tanda seru. Sebentar, masih loading, guys, ternyata.
sistem lagi maintenance dalam 1 menit guys. Nah, di sini kita sampai di viewing proses, teman-teman. Jadi di viewing proses ini kita bisa menggunakan sysadmin localhost ps. Nah, di sini konten. Nah, kita bisa merunningkan proses-prosesnya, melihat prosesnya. Viewing proses, dan juga ada page management. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita bisa mengupdate password seperti ini. Terima kasih.